Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo seri yang ke-6. Setelah Pak Wardoyo mendobrak pintu dan mengetahui ada sosok yang tentunya dia kenal, dia mencoba mendekati. Namun baru 3 langkah tiba-tiba, "Jangan kamu dekati Wardoyo!" Suara Mbah Bayan dari pintu kamar Wuri mengagetkan dan menghentikan langkah Pak Wardoyo. "Itu bukan lagi Batur Laswati," tegas Mbah Bayan pada Pak Wardoyo yang masih berdiri mematung. Sosok berkebaya bangkit dan tertawa melengking. Ia bersenandung lirih nan seram mengiringi kepergiannya sendiri. "Angkat Wuri ke depan, jangan letakkan di kamarnya," perintah Mbah Bayan yang tak menjelaskan alasannya pada Pak Wardoyo. Tanpa diperintah 2 kali, Pak Wardoyo segera mengangkat tubuh Wuri dan ia baringkan tubuh lemah Wuri yang basah oleh keringat di atas sebuah ambal tebal berbulu halus. "Wuri akan selalu diikuti semua makhluk yang terikat Rogoh Nyowo karena semua sudah mencium darah kotornya. Ini akan melemahkan mentalnya," tegas Mbah Bayan yang baru saja selesai ritual kejawenya. "Apa memang saya harus pindah ke Banyuwangi, Mbah?" tanya Pak Wardoyo dengan suara putus asa. "Percuma Wardoyo, aku baru tahu jika bukan hanya Praja Balak yang ditanam, tapi lemah Jala Sukto telah ditaburkan. Itu artinya jika kamu berniat pergi, kamu, Laswati dan Wuri tak akan selamat sampai tujuan," jelas Mbah Bayan yang membuat lemas tubuh Pak Wardoyo. "Coba kamu lihat sekeliling rumahmu," ucap Mbah Bayan seraya tangannya diusapkan pada wajah Pak Wardoyo. Seketika Pak Wardoyo terkejut. Darahnya seolah-olah berhenti mengalir. Dari jendela kaca yang belum ditutup kain kordenya, matanya jelas melihat di halaman depan rumahnya begitu banyak sosok-sosok mengerikan yang berada di luar rumahnya. Sosok-sosok pocong berwajah hitam berdiri menatap ke arah rumahnya. Juga satu sosok yang membuatnya merinding. Sosok perempuan tua yang juga berwajah hitam dengan rambut acak-acakan serta pakaian kebaya compang-camping. Di tangan kanannya ia menenteng parang panjang yang mengkilat. Ciut sudah nyali Pak Wardoyo. Ia menatap Mbah Bayan penuh harap. Pikirannya kalut, seolah-olah buntu jalan pikirannya. Mbah Bayan menghela nafas panjang. Diusapnya kembali wajah Pak Wardoyo hingga pandangannya kembali seperti biasa. "Hanya Wuri yang bisa mengakhiri ini semua," ungkap Mbah Bayan, seolah dia juga sudah putus asa. "Dengan menerima dan menikahkannya, Mbah." Dengan cepat Pak Wardoyo menyaut ucapan Mbah Bayan. Wajahnya merah. "Cuma itu yang bisa menyelamatkan dan mengakhiri semua ini," jawab Mbah Bayan datar. Pak Wardoyo menunduk dan menangis. Hatinya hancur. Ia tak menyangka jika sedang mengalami malapetaka yang mengerikan.
Wuri membuka matanya dengan tubuh yang terasa ngilu dan sakit semua. Ia memijat keningnya sendiri dengan pelan karena kepalanya dirasa berat. Kemudian matanya melirik kanan kiri seolah memastikan keberadaannya. Selimut tebal yang membungkus tubuhnya ia singkapkan. Dipaksakannya tubuhnya bangkit meski linu masih ia rasakan di sekujur tubuhnya. Langkahnya berhenti di depan pintu kamar ibunya, di mana ia melihat bapaknya tengah tertidur dalam posisi duduk. Kepalanya miring dengan tangan yang menggenggam tangan ibunya. Lama ia menatapnya, terenyuh dan teriris hati Wuri. Tak terasa air matanya meleleh, amarahnya seketika membara. Berkali-kali ia menarik nafas panjang dengan mata menatap tajam ke atas, seakan ia sedang berpikir dan menimbang sesuatu. Langit malang pagi itu diselimuti mendung tipis, hingga tetes-tetes embun belum sepenuhnya mengering dari daun-daun. Suara kicauan burung-burung di beberapa pohon mangga dan rambutan yang ada di halaman belakang rumah Pak Wardoyo seolah ikut memberi semangat Wuri pagi itu. Setelah membersihkan tubuhnya, Wuri yang tiba-tiba berubah dengan ceria membereskan semua pekerjaan rumah yang terbengkalai. Pak Wardoyo yang baru saja dibangunkan melihat wajah putri semata wayangnya tanpa ada kemurungan. Wuri terlihat biasa saja seolah tanpa beban. Bahkan Pak Wardoyo melihat saat Wuri mengurus tubuh ibunya tanpa ada rasa sedih seperti biasanya. Kelebatan pertanyaan dan rasa heran dalam pikiran Pak Wardoyo terjawab saat mereka makan bersama setelah Wuri selesai mengurus ibunya. Mbah, Bapak, Wuri minta maaf. Mungkin ini sudah takdir Wuri. Mungkin sudah jadi jalan hidup Wuri. Mata Wuri menatap Mbah Bayan dan bapaknya bergantian sebelum meneruskan ucapannya. Sedang Mbah Bayan hanya diam dan Pak Wardoyo sedikit bingung. Jika semua malapetaka ini bisa berakhir dan bisa menyelamatkan ibu, saya akan terima lamaran Suntoro dan menikah dengannya. Ucap Wuri tegas meski dua bulir bening jatuh dari kedua bola matanya. Bagai tersengat listrik tubuh Pak Wardoyo mendengar ucapan putrinya. Wajahnya kaku, matanya tajam menatap Wuri. Sedang Mbah Bayan tampak tidak begitu percaya dengan keinginan Wuri. Perdebatan kecil terjadi antara Wuri dengan bapaknya, sedang Mbah Bayan hanya mendengarkan. Wuri begitu yakin akan pilihannya hingga Pak Wardoyo tak berdaya dengan alasan-alasan yang diutarakan Wuri karena memang nyata. Apa yang menjadi penyebab Wuri mengambil keputusan itu? Meski Wuri merasa sakit dengan keputusannya yang sudah pasti akan mengubur semua impian dan cita-citanya, namun kasih sayang dan baktinya kepada orang tua menjadikan sosok wanita yang tangguh, bijak dan pemberani kelak. Mobil usang dengan banyak dembulan di kanan kiri badannya melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan sore sebuah kecamatan di Bumi Malang. Pengemudi yang sudah berumur tak muda lagi, namun masih begitu lincah memainkan kedua tangannya di setir mobil dengan mata melirik kanan kiri dan depan. Beberapa puluh menit kemudian mobil yang dikemudikan Pak Wardoyo dengan Mbah Bayan di sampingnya berbelok ke kiri dan masuk ke sebuah pintu gerbang yang terbuka dengan satu orang laki-laki sebagai penjaga. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan dari penjaga, mobil Pak Wardoyo pun kembali melaju dan parkir di halaman rumah mewah Suyono. Rumah mewah dengan 2 lantai bergaya modern yang tentu saja tak sedikit memakan biaya. Namun begitu cepat dan mudahnya bagi Yono membuatnya. Sekilas pikiran itu muncul pada Mbah Bayan. Begitu ia turun dan berdiri di halaman rumah orang yang 15 tahun lalu dirinya tahu sangat miskin.
Mata Mbah Bayan menatap tajam pada dua patung besar hitam yang berdiri di kanan dan kiri teras dan pintu utama. Hawa panas seketika menyelimutinya. Pak Wardoyo heran melihat sikap dan tatapan Mbah Bayan pada sekeliling rumah calon besanya, terutama pada dua patung besar yang berbentuk manusia dengan warna hitam legam. Ada apa, Mbah? Sepertinya, Mbah. Sudah, kita jalan saja. Banyak yang sedang mengawasi kita, ucap Mbah Bayan memotong ucapan Pak Wardoyo. Mereka berdua mendekati pintu utama yang luas dan tinggi. Pak Wardoyo beberapa kali mengetuk daun pintu tebal dari kayu pilihan yang diukir dan begitu halus, hingga terdengar langkah dari dalam mendekat ke pintu. Tanya seorang wanita setengah baya setelah membuka pintu. Matanya menatap Pak Wardoyo dan Mbah Bayan penuh selidik. Kami ada kepentingan dengan Pak Yono, Mbah Bayan menjawab pelan sambil mencuri-curi pandang isi dalam rumah. Ada siapa, Bi? Tiba-tiba dari dalam terdengar suara berat laki-laki. Sebelum wanita yang dipanggil Bi menjawab ucapan Mbah Bayan. Ada tamu ageng rupanya. Monggo silakan masuk, ucap sang tuan rumah Suyono dengan nada dan senyum sinis ketika ia melihat bahwa tamunya adalah Pak Wardoyo dan Mbah Bayan. Apa kabar, Kang Bayan? Bertahun-tahun kita tidak bertemu, ucap Yono dengan tangan menepuk pundak Mbah Bayan. Tampak sekali kedua wajah orang tua itu sama-sama tegang. Hebat sekali kamu sekarang, Yono, balas Mbah Bayan sambil berjalan masuk menuruti rangkulan Yono. Setelah duduk dan mengutarakan maksud tujuannya, kini nampak wajah ketiga laki-laki ini menegang, terutama Mbah Bayan yang merasakan hawa panas. Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusan dan persetujuan kalian semua, besok Munaji akan memberitahukan kapan akan dilaksanakannya pernikahan Wuri dan Suntoro, ucap Yono setelah mendengar semua penjelasan Pak Wardoyo. Setelah pembicaraan inti selesai, Mbah Bayan dan Pak Wardoyo pamit. Namun Mbah Bayan yang sengaja berjalan di belakang Pak Wardoyo mendekat ke arah Yono. Bebaskanlah Swati dan baturnya, karena kamu sebentar lagi mendapat apa yang kamu mau, ucap Mbah Bayan lirih namun tegas. Yono menatap tajam Mbah Bayan. Ia kaget, namun disembunyikan dengan seolah senyum sinisnya. Itu urusan mudah, Kang Bayan, kamu jangan khawatir. Setengah berbisik Yono dengan tangan kembali menepuk bahu Mbah Bayan. Mbah Bayan merasa dan tahu jika tepukan itu bukanlah tepukan biasa. Itu terbukti setelah mereka meninggalkan rumah Yono. Di tengah jalan Mbah Bayan memuntahkan darah kental hitam hingga membuat Pak Wardoyo panik. Tapi Mbah Bayan masih tampak kuat meski wajahnya pucat. Kita langsung pulang saja, Wardoyo. Aku tahu apa maksud dari Yono melakukan ini padaku. Tenang saja kamu, aku akan baik-baik saja kok, ucap Mbah Bayan meyakinkan Pak Wardoyo. Darah masih mengalir dari mulut dan hidung Mbah Bayan. Namun ia nampaknya tak begitu menghiraukannya, karena yang menguras fokusnya adalah satu sosok hitam yang ikut duduk di dalam mobil di jok belakang. Wuri, satu suara dengan sentuhan lembut membelai rambut hitam Wuri. Wuri tersentak kaget dan mengangkat wajahnya. Ibu? Ucap Wuri dengan terkejut. Ia seakan tak percaya, namun matanya melihat bibir ibunya tersenyum. Ibu sudah bangun? Ibu sudah sembuh? Kembali Wuri seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Iya, Nduk. Terima kasih ya, Nduk.
Jawab ibunya dengan lirih. Kebahagiaan terpancar dari wajah Wuri melihat ibunya telah sadar. Wuri, Wuri. Suara ketukan pintu dan teriakan memanggil namanya membuyarkan keceriaan Wuri. Wuri melangkah keluar. Dilihatnya dari kaca jendela bapaknya sedang memapah Mbah Bayan. Darah masih mengalir dari sela-sela bibir hingga mengotori baju hitam komprangnya. Lungguh. Tiba-tiba dari kamar muncul Laswati dengan suara tegas serta sorot mata tajam. Laswati, kamu sudah sadar? Pak Wardoyo yang terkejut bercampur bahagia melihat istrinya kini berada dan berdiri di hadapannya. Namun Laswati tak menghiraukan Pak Wardoyo. Ia masih menatap tajam Mbah Bayan hingga tatapan mereka beradu. Lungguh. Kembali Laswati membentak Mbah Bayan. Seketika Mbah Bayan terduduk dengan wajah pucat. Dibukanya baju komprang Mbah Bayan. Begitu jelas luka gosong sebesar telapak tangan menghitam di dada Mbah Bayan. Wardoyo, carikan pupus daun pisang sekarang juga. Ucap Laswati. Aneh, pikir Pak Wardoyo. Tak mungkin Laswati berkata seperti itu padanya. Itu bukan Laswati. Lalu siapa dia? Batin Pak Wardoyo. Wardoyo. Untuk kedua kalinya Pak Wardoyo dibuat kaget. Hatinya tercekat. Jelas yang ia dengar bukan suara Laswati pendamping hidupnya selama bertahun-tahun. Tidak menunggu untuk ketiga kalinya Wardoyo segera beranjak keluar. Wuri yang tertegun dengan sikap ibunya melihat gelagat yang tak biasa ibunya lakukan. Jalannya sedikit membungkuk mendekati Mbah Bayan. Nyai Asih, kamu sudah kembali, ucap Mbah Bayan dengan meringis kesakitan saat tangan Laswati menyentuh luka hitam di dadanya. Lalu bagaimana dengan Laswati, Nyai? Tanya Mbah Bayan masih dengan ringisannya. Namun Laswati hanya diam. Matanya mengamati luka di dada Mbah Bayan. Dengan sesekali terdengar ia mendengus. Wuri bingung. Jelas-jelas ia baru saja merasakan panggilan lembut dan belian ibunya. Tapi kini sosok ibunya bersikap aneh. Dan baru saja telinganya juga mendengar Mbah Bayan memanggilnya Nyai Asih. Setelah beberapa lama, Pak Wardoyo kembali dengan membawa pupus daun pisang yang kemudian diserahkan kepada Laswati. Dibentang dan dirobeknya pupus daun pisang yang masih hijau muda. Kemudian ditempelkannya ke dada Mbah Bayan. Bakik Mbah Bayan ketika tangan Laswati menempelkan pupus daun pisang ke dadanya. Mata Mbah Bayan melotot sampai urat-urat di lehernya terlihat mengencang. Darah hitam kental kembali keluar dari mulut Mbah Bayan dan sesaat matanya terbejam. Pindahkan Bayan di tempatku, perintah Laswati dengan suara berat. Barulah sadar Pak Wardoyo jika yang ada dalam raga Laswati bukanlah istrinya melainkan baturnya Nyai Asih. Pak Wardoyo langsung menggotong tubuh tua Mbah Bayan dan membaringkan di ruangan kecil yang biasa digunakan istrinya melakukan ritual kejawennya. Pak Wardoyo dengan diliputi penasaran melangkah ke kamarnya. Ia tertegun melihat Wuri anaknya dalam pelukan ibunya. Ia masih ragu untuk masuk. Ia masih ngeri jika sosok dalam pelukan Wuri adalah batur istrinya. Bapak kenapa berdiri di pintu? Wuri yang mendengar ucapan pelan ibunya mengalihkan pandangannya ke pintu, di mana bapaknya berdiri mematung dengan wajah bingung. Bapak, ini ibu, Pak. Ucap Wuri meyakinkan bapaknya. Dengan langkah pelan Pak Wardoyo mendekat. Wajah pucat dengan senyum tipis yang khas membuatnya benar-benar yakin jika itu benar-benar Laswati.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au.